Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juvetal, kali ini kita akan preview pertandingan yang paling banyak ditunggu oleh para fans Juventus pastinya, yaitu leg pertama Liga Malam Jumat atau UEFA Europa League yang mempertemukan Juventus versus Sevilla. Sebelum kita membahas pertandingan tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini, subscribe channel ini, dan mensupport channel ini. Yang belum subscribe, khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya yang berkaitan dengan Juventus pastinya. Menjelang pertandingan dini hari nanti antara Juventus versus Sevilla, ada beberapa rumor yang cukup menarik yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, Giuntoli, direktur olahraga Napoli, yang dikabarkan akan menjadi direktur olahraga yang baru untuk Juventus di musim depan, memberikan pesiwar untuk Allegri. Dia mengatakan kalau dia menjadi direktur olahraga baru Juventus, sang pelatih Mr. Allegri bukanlah pelatih yang tepat untuk dirinya. Dan rumor ini pun menjadi trending ya di beberapa hari terakhir, khususnya para Juventini yang berada di tim Allegri out. Kemudian ada dua pemain Juventus yang dikabarkan akan meninggalkan Juventus jikalau memang tidak bisa bermain di Liga Champions musim depan, yaitu ada Adrien Rabiot bersama Dusan Vlahovic. Kalau Adrien Rabiot sih bagi saya tidak masalah karena Juventus akan kedatangan 4 gelandang baru di akhir musim nanti, yaitu ada Denis Zakaria dari Chelsea, Arthur dari Liverpool, Davide Fratesi dari Sassuolo, dan Nicolo Rovella dari Monza. Sedangkan di lini depan Juventus menargetkan pemain asal Italia yang sekarang bermain di Liga Inggris ya, yaitu Gianluca Scamacca yang sedang berada di West Ham untuk menggantikan peran Dusan Vlahovic jika memang pemain Serbia tersebut meninggalkan Juventus akhir musim nanti. Kita lanjut dengan pertandingan Juventus versus Sevilla. Kalau dilihat dari papan klasemen di liga masing-masing, kita bisa melihat bahwa ada perbandingan yang cukup jauh dari kedua tim tersebut, yaitu sekarang Juventus berada di peringkat kedua Liga Italia musim ini dengan mengumpulkan 66 poin. Sedangkan Sevilla tersiok-siok di La Liga di La Liga Spanyol dengan berada di peringkat 11 yang hanya mengumpulkan 44 poin. Jadi sekarang Sevilla bisa dikatakan bukanlah menjadi tim yang terlalu kuat. Jadi ini adalah sedikit keuntungan untuk Juventus dalam pertandingan dini hari nanti. Terlebih kalau dilihat dari head to head dalam 4 pertandingan terakhir mereka di pertandingan resmi di tahun 2015 dan 2016, kedua tim tersebut pernah bertemu di penyisihan grup Liga Champions, yaitu di tahun 2015 Juventus mampu mengalahkan Sevilla dengan agregat 2-1, sedangkan di tahun 2016 Juventus mampu mengalahkan Sevilla dengan agregat 3-1. Dan uniknya dua musim tersebut Juventus di bawah naungan atau di bawah asuhan Allegri jilid pertama. Jadi sekarang pertemuan kembali Allegri bisa dikatakan kalau bisa menyingkirkan Sevilla bahwa Allegri adalah tim pelatih spesialis untuk mengalahkan Sevilla. Dan dilihat dari 3 pertandingan terakhir mereka di liga masing-masing, Juventus mendapatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. 2 kemenangan diantaranya saat di pekan kemarin Juventus mampu mengalahkan Atalanta dengan skor 0-2 oleh salah satu gol cantik Dusan Vlahovic di menit-menit akhir. Kemudian ada Lecce skor 2-1 kemenangan untuk Juventus, dan 1 hasil imbang saat menghadapi Bologna dengan skor 1 sama. Sedangkan di Sevilla mampu mengumpulkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Kemenangan Sevilla saat menghadapi Espanyol dan Athletic Bilbao. Dan Sevilla kalah sekali oleh Girona dalam 3 pertandingan terakhir mereka di La Liga. Jadi berbicara statistik head to head klasemen, kita bisa melihat bahwa performa Juventus jauh lebih baik dan lebih siap saat menghadapi Sevilla dini hari nanti. Ditambah banyak pemain Juventus yang yang bisa dikatakan sudah semakin klop dengan skema Allegri Ball. Khususnya saya bisa melihat seperti Adrien Rabiot, Manuel Locatelli. 2 gelandang Juventus ini sangat ngepas sudah pakem dengan strategi Allegri Ball. Berbeda jika kalau memainkan Paredes atau Pogba, terlihat di lini tengah Juventus terlihat kurang. Dan kalau memainkan duet Rabiot dan Locatelli, sepertinya lini tengah Juventus sudah bisa dikatakan seimbang. Dan di sisi kiri ada Kostic, di kanan Joao Cuadrado yang menjelang musim terakhirnya bersama Juventus memperlihatkan bahwa ada peningkatan sedikit bahwa Joao Cuadrado di beberapa pertandingan terakhir memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain sayap yang bisa diandalkan oleh Juventus.
Kemudian di depan kita bisa berharap dengan Dusan Vlahovic yang telah menciptakan 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir mereka di Liga Italia saat menghadapi Lecce dan kemarin Atalanta. Saya harap saat menghadapi Sevilla nanti Juventus mampu memenangkan pertandingan dengan mudah dan Dusan Vlahovic bisa menjadi mimpi buruk buat Sevilla di Allianz Stadium. Satu-satunya yang harus diwaspadai Juventus oleh Sevilla yaitu kekuatan lini tengah Sevilla. Ada 3 pemain penting di lini tengah Sevilla yang cukup berbahaya ya, yang bisa menguasai jalannya pertandingan, yaitu ada Eric Lamela, Ivan Rakitic bersama Lucas Ocampos. Jadi 3 pemain ini menjadi kunci permainan Sevilla di lini tengah. Jadi jika Juventus mampu meredam ketiga pemain ini atau lini tengah Sevilla, saya rasa Juventus tidak ada halangan atau tidak ada alasan untuk tidak mengalahkan Sevilla di hari nanti. Terlebih Juventus bermain di kandang sendiri. Kalau ditanya prediksi, saya sangat yakin Juventus mampu mengalahkan Sevilla dengan selisih 2 gol di hari nanti. Menurut teman-teman seperti apa? Jika kalian tidak sependapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Sebelum saya akhiri Juvetal kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Silahkan like jika kalian suka konten seperti ini dan bantu share ya untuk mensupport channel ini lebih berkembang lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Juventus.